Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bahtiar Movie dalam channel 1000 Jalan. Baik teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas mengenai mekanisme pemberkasan CPNS secara digital dan usul penetapan NIP. Jadi buat teman-teman yang lolos ke tahap pemberkasan CPNS bisa simak terus video ini agar nantinya teman-teman lebih berhati-hati terutama dalam mempersiapkan berkas-berkas, karena tahap pemberkasan CPNS ini merupakan bagian dari seleksi teman-teman. Jadi bisa saja lolos, bisa saja tidak. Dan untuk pemberkasan CPNS tahun 2019 ini dilakukan secara digital. Jadi pelamar nanti mengirim soft file asli kepada PPK masing-masing instansi, dan soft file itulah yang nantinya akan diperiksa oleh PPK instansi masing-masing dan BKN. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami ingatkan kembali buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, teman-teman subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya teman-teman selalu mendapat info-info terbaru tentang pemberkasan CPNS ini. Baik teman-teman, inilah mekanisme pemberkasan dan usul penetapan NIP. Yang pertama yaitu PPK instansi kementerian atau lembaga melakukan yang pertama yaitu pemberkasan CPNS. Nah, di tahap inilah nanti teman-teman akan diminta untuk mengirim soft file kepada masing-masing instansi, yang mana soft file berkas-berkas tersebut nanti akan diperiksa oleh instansi masing-masing apakah berkasnya sudah sesuai ataukah masih ada yang belum lengkap ataukah masih ada kesalahan dan lain sebagainya. Dan apabila ada kesalahan atau tidak lengkap, maka teman-teman akan diminta untuk segera melengkapi berkas yang kurang tersebut. Dan teman-teman tidak perlu khawatir di sini, karena panitia masing-masing instansi nanti akan membantu semua pelamar yang lolos di instansi tersebut. Dan juga nanti teman-teman akan diberi arahan-arahan terkait pemberkasan CPNS ini. Dan usahakan juga ketika teman-teman mengisi daftar riwayat hidup pada kolom nomor telepon, teman-teman tuliskan nomor telepon yang aktif, terutama aktif di WA, karena instansi akan menghubungi pelamar melalui nomor telepon tersebut apabila ada kesalahan atau file yang tidak terbaca. Kemudian setelah berkas pelamar sesuai dan lengkap, maka selanjutnya instansi akan menginput data pada SAPK atau Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara kolektif, yaitu semua data atau berkas pelamar yang melamar di instansi tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pencetakan usul penetapan NIP, kemudian penandatangan usul penetapan NIP, kemudian pengiriman berkas usul penetapan ke BKN. Jadi apabila semua berkas-berkas sudah lengkap, selanjutnya instansi akan membuat surat pengantar usul penetapan NIP dan formulir usul penetapan NIP yang telah diisi sesuai dengan data yang diperlukan dan ditandatangani asli oleh PPK atau pejabat lain yang ditunjuk di bidang kepegawaian. Kemudian selanjutnya berkas usul penetapan NIP tersebut akan dikirimkan ke BKN Pusat. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang nomor 2, petugas pengadaan BKN melakukan penerimaan dan pengagendaan berkas usul penetapan NIP dari PPK kementerian atau lembaga. Nah, jadi pihak BKN menerima berkas dari instansi teman-teman, kemudian diagendakan untuk diverifikasi. Kemudian tahap yang ketiga yaitu petugas verifikasi pengadaan BKN. Yang pertama, melakukan verifikasi berkas usul penetapan NIP dan kesesuaian antara data pada dokumen dengan data pada SAPK. Kemudian yang kedua yaitu melakukan verifikasi kesesuaian ijazah dengan kebutuhan jabatan. Nah, jadi nanti berkas-berkas pelamar akan diperiksa kembali dan yang memeriksa ini adalah BKN Pusat teman-teman. Dan di tahap inilah yang sangat menentukan, karena walaupun teman-teman sudah lolos di verifikasi berkas di instansi masing-masing, ini belum tentu juga teman-teman akan lolos di verifikasi berkas BKN ini. Jadi teman-teman harus terus berdoa agar berkas teman-teman nantinya bisa diterima oleh BKN dan diberi kemudahan sampai mendapatkan NIP. Kemudian yang selanjutnya yaitu petugas verifikasi pengadaan BKN. Hasil verifikasi dikelompokkan sesuai jenisnya, yaitu kelompok berkas yang memenuhi syarat atau MS, bahan tidak lengkap atau BTL, tidak memenuhi syarat atau TMS. Nah, jadi setelah BKN memeriksa dan memverifikasi berkas-berkas pelamar, kemudian BKN akan memilah berkas tersebut menjadi 3 kelompok teman-teman. Yang pertama yaitu MS, BTL, dan TMS. Kita akan bahas satu-satu mengenai ini teman-teman. Yang pertama yaitu berkas MS. Nah, kita lihat di sini, yang berkas MS ini, petugas atau operator komputer pengadaan BKN melakukan pemberian NIP dan pencetakan lembar perteknik. Nah, jadi apabila berkas pelamar sudah sesuai dan lengkap dan dinyatakan MS atau memenuhi syarat, maka pihak BKN akan melakukan pemberian NIP dan pencetakan lembar perteknik.
Jadi bersyukurlah buat pelamar yang berkasnya nanti masuk dalam kelompok MS ini karena kalian sudah aman dan tinggal menunggu penetapan NIP-nya saja. Kemudian kelompok yang kedua yaitu berkas BTL. Kita lihat di sini teman-teman, berkas BTL, petugas BKN dimintakan kelengkapan lengkap atau tidak lengkap. Kemudian kita lihat lagi di sini berkas BTL. Berkas BTL diinformasikan kepada petugas instansi pengusul untuk segera dilengkapi kekurangan dokumen kelengkapannya. Nah, jadi buat pelamar yang berkasnya masuk ke kelompok BTL ini, nanti teman-teman akan diminta untuk segera melengkapi berkas tersebut. Dan kelompok BTL ini masih aman teman-teman, masih memenuhi syarat. Hanya saja ada beberapa berkas atau dokumen yang belum lengkap. Jadi teman-teman harus melengkapi terlebih dahulu. Dan setelah dinyatakan lengkap, baru dapat diusulkan penetapan NIP-nya. Jadi usahakan mulai dari sekarang buat pelamar yang kemungkinan besar akan lolos, teman-teman mulai mempersiapkan atau menyicil berkas agar nantinya langsung diterima oleh BKN, jadi tidak perlu melengkapi berkas lagi. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu berkas TMS. Kita lihat di sini. Berkas yang TMS dikembalikan kepada PPK, kementerian atau lembaga instansi pengusul disertai alasan-alasannya. Nah, jadi buat pelamar yang masuk dalam kelompok berkas BTL ini tandanya pelamar tersebut tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya teman-teman, atau dinyatakan gugur dari kelolosan CPNS ini. Ini biasanya ditemukan kesalahan-kesalahan fatal teman-teman yang berkaitan dengan syarat yang telah ditetapkan. Contohnya seperti kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai atau akreditasi prodi yang tidak sesuai, dan juga ditemukan dokumen-dokumen palsu dan lain sebagainya. Dan berkas-berkas tersebut nanti akan dikembalikan kepada masing-masing instansi dan disertai dengan alasan-alasannya. Kemudian pihak instansi akan mengumumkan kepada pelamar yang bersangkutan. Dan di CPNS tahun kemarin ada beberapa pelamar yang masuk ke kelompok berkas TMS ini teman-teman dan dinyatakan gagal. Alasannya kebanyakan karena kualifikasi pendidikan tidak sesuai dan akreditasi yang tidak sesuai. Contohnya seperti pelamar tersebut melamar di formasi cum laude, tapi setelah dicek ternyata akreditasinya adalah C. Jadi walaupun teman-teman lolos verifikasi berkas di instansi masing-masing, ini belum tentu juga akan lolos di verifikasi BKN ini. Jadi teman-teman perbanyak berdoa saja supaya diberi kemudahan dan berkasnya bisa diterima oleh pihak BKN. Kemudian yang selanjutnya yaitu pejabat spesimen pengadaan BKN memeriksa dan menandatangani praktek penetapan NIP. Nah, ini adalah untuk pelamar yang MS atau memenuhi syarat teman-teman. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita lihat di sini, petugas pengadaan BKN memilih praktek penetapan NIP dikelompokkan menjadi 4, yaitu 2 rangkap disampaikan ke instansi pengusul, PPK, kementerian atau lembaga, dan KPPN. Nah, jadi nanti praktek penetapan NIP-nya ini akan dijadikan menjadi 4 rangkap teman-teman. 2 rangkap ini akan diserahkan kepada instansi masing-masing atau kementerian atau lembaga. Kemudian 2 lagi akan diserahkan kepada KPPN. KPPN ini adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau kuasa bendahara umum negara untuk menyalurkan dana dari kas negara ke beberapa satuan kerja di bawah kementerian atau lembaga lain. Kemudian selanjutnya yaitu PPK kementerian atau lembaga. Yang pertama yaitu menerima praktek penetapan NIP dari BKN. Kemudian yang kedua menindaklanjuti penerbitan SK CPNS. Nah, jadi praktek penetapan NIP dari BKN ini akan ditindaklanjuti oleh instansi masing-masing teman-teman untuk penerbitan SK CPNS. Kemudian yang ketiga yaitu menerima pengembalian berkas yang BTL atau TMS. Nah, jadi instansi masing-masing nanti juga akan menerima berkas-berkas dari pelamar yang BTL atau MS teman-teman. Nantinya akan disampaikan kepada pelamar yang bersangkutan untuk segera dilengkapi kelengkapan berkas tersebut. Dan untuk yang TMS maka tidak dapat diusulkan penetapan NIP-nya atau dinyatakan gagal. Baik, itulah mekanisme pemberkasan dan usul penetapan NIP teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.